Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kepada hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memampukan agar dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu mampu menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam minggu 8 setelah Trinitatis yang dikutip dari kitab Yeremia pasal 23. Diawali pembacaan firman Tuhan dari ayat yang pertama, kemudian diakhiri nanti pada ayat yang ke-6. Jadi kita akan membacakannya secara bergantian. Kami akan membacakan ayat yang pertama dulu. Amang Inang sekalian nanti membacakan ayat yang kedua, begitu kita membacakannya secara bergantian sampai ayat yang ke-6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Salam bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar bagi kita Bapak Ibu? Luar biasa. Jadi semangat dohi taneng manangihon hatan itu hata kan? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini sangat menarik sekali kita diperkenalkan dengan tema firman Tuhan. Tuhan menggembalakan umatnya. Debata marmahani ruasna. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menggembalakan umatnya. Kalau dikatakan Amang Inang gembala, pasti ada yang digembalakan. Terlepas itu ternak apa begitu. Kalau orang Batak dulu biasa menggembalakan kerbau di huta untuk digunakan membajak sawah, kemudian juga digunakan untuk pesta-pesta adat dan yang lainnya Amang Inang. Jadi tugas seorang gembala itu sangat mulia Amang Inang, untuk bisa memelihara peliharaannya dan ternaknya Amang Inang. Nah, kalau budaya tentang gembala ini juga sangat dekat dengan bangsa Israel. Karena dahulu sejak nenek moyang mereka sudah menggembalakan kambing dan domba.
Jadi medan tempat ternak itu untuk mencari makan juga tidak mudah Amang Inang. Kalau kita tahu dari penggambaran yang di media sosial atau di internet, di Israel itu medannya tidak mudah. Ada gurun-gurun pasir, ada bukit-bukit berbatu, tapi ada juga yang dialiri oleh sungai yang di sampingnya itu ada rumput-rumput yang lebat, kemudian ada pohon-pohon juga, seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab Mazmur Amang Inang. Nah, karena itu Amang Inang, tugas seorang gembala ini sebenarnya bisa dikatakan sangat berat, karena dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan ternaknya, memikirkan yang dipeliharanya. Molo memikir diri sendiri atau Amang Inang, bahwa tapareso dirita gampang do kan? Hanya mengurus diri kita pun kita sebenarnya gampang. Manang dak kuboto hami, adong do kita Amang Inang na mengurus diri nape maul, dang adong ate. Pasti kita semua bisa memberlakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri Amang Inang. Nah, setelah itu, setelah kita bisa memberlakukan yang baik bagi diri kita sendiri, bagi seorang gembala, dia juga harus bisa memberlakukan yang baik bagi ternaknya, bagi gembalaannya. Jadi kalau kami ingat Amang Inang, kami juga dulu di kampung Marpinahan Lobu B2 dan Marmanuk doho Marbibi ate. Atari do pe molo di huta kan. Jadi molo Marmanuk doho Marbibi, molo mulak na tua-tua sian ulaon, dang pitor akka yanakon na disukun nong manga manang nong di palubu akka ternak idam. Alay akka pinahad dohot akka pahapahan. Ini do kan Amang Inang, molo so nilai mangan bagabi bahwa na murukan kan itu. Karena itulah yang menjadi sumber penghasilan utama bagi orang Batak zaman dahulu. Jadi sangat berat sebenarnya tugas dari seorang gembala ini Amang Inang. Nah, kembali ke perikop kita Amang Inang, dikatakan di sini Tuhan menggembalakan umatnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menggembalakan umatnya Amang Inang? Mengapa Tuhan harus menggembalakan umatnya? Menjadi pertanyaan bagi kita juga. Yang dikatakan umatnya di sini siapa Amang Inang? Kita dokan, kita semua orang yang percaya. Pertanyaannya yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mengapa Tuhan harus menggembalakan umatnya? Ini yang penting kita renungkan Amang Inang. Nah, kalau kita lihat dalam perikop khotbah kita ini Amang Inang, sebenarnya secara sosial dalam struktur kepemimpinan bangsa Israel, ada yang menggembalakan umatnya itu sebenarnya secara status sosial. Isemai Amang Inang, yaitu adalah raja. Kemudian di samping raja adalah nabi-nabi. Kemudian para imam. Nah, seperti yang dikatakan tadi, tugas dari seorang gembala ini adalah untuk menggembalakan umat, untuk memberikan yang terbaik kepada umatnya, memberikan meluahkan nabi-nabi, memberikan pemahaman iman kepada umatnya supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau raja mengusahakan supaya masyarakatnya atau umat Tuhan itu hidup dengan sejahtera. Tapi kenyataannya bisa kita lihat dalam perikop khotbah kita ini Amang Inang. Ternyata mereka tidak lagi menggembalakan kambing domba itu dengan benar. Tidak lagi menggembalakan umat Tuhan itu dengan benar Amang Inang. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Menurut tabayak ko Amang Inang, adong parmahan naso mga turehon na pinarmahan na barang binoto bisong dia beyate. Gitu kan? Kita beli rupanya misalnya akka ternak-ternak untuk kita gembalakan, tapi kita tidak pedulikan, kita biarkan begitu saja. Dang tabo to be songot dia bedohono besong. Artinya itu sudah hal yang di luar batas berpikir manusia Amang Inang. Nah, artinya firman Tuhan ini sampai kepada gembala-gembala Israel yang tidak lagi menggembalakan umat Tuhan itu dengan baik Amang Inang. Oleh sebab itu Amang Inang, Tuhan mengambil alih kepemimpinan, mengambil alih penggembalaan umatnya itu Amang Inang, sehingga Tuhan sendirilah yang akan menggembalakan. Kenyataannya Amang Inang, pemimpin-pemimpin ternyata di kehidupan bangsa Israel waktu itu
Banyak yang tidak lagi memperdulikan umat Tuhan itu sendiri amanginang. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ba molo raja ibana, ba dipikir homma diri nasad diri, hanya memperkaya dirinya. Kemudian sebagai nabi juga dia tidak menggembalakan umat itu dengan baik, hanya memikirkan bagaimana supaya banyak umat Tuhan itu yang memberikan persembahan amanginang, dan tidak menggembalakan umat Tuhan itu dengan benar. Nah, dalam kehidupan kita juga amanginang, kita sebagai domba atau umat gembalaan Tuhan, dan kita juga secara sosial ternyata punya gembala dalam kehidupan kita, yaitu para pemimpin-pemimpin kita amanginang, pemimpin secara negara, pemimpin secara wilayah-wilayah kita, secara pemerintahan, dan juga pemimpin secara agama, termasuk di gereja amanginang. Tapi pada kenyataannya amanginang, setiap gembala-gembala kita justru sering memberikan kekecewaan dalam kehidupan kita amanginang. Sekarang ini sangat gampang kita temukan amanginang para gembala-gembala atau pemerintah-pemerintah dan juga pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri amanginang, tidak lagi mementingkan bagaimana kehidupan masyarakatnya. Tahun lalu baru saja kita amanginang melaksanakan pemilu, memilih presiden, dan sebentar lagi juga kita akan memilih pemimpin secara daerah, pemimpin daerah ya, pilkada. Nah, kalau memilih pemimpin itu amanginang, kita selalu didorong untuk memilih berdasarkan apa yang kita yakini, melihat visi dan misi mereka, melihat target mereka yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, untuk daerah yang akan dipimpin amanginang. Tapi kenyataannya amanginang, kalau dipikir-pikir, banyak juga yang ternyata setelah dipilih mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu kan amanginang, ya marang nabuh HP masyarakat di si dang diatur rehon nasida. Gudang do dung hudul di harajon nabe nunga lupa be tu akka masyarakat na memilih nasida. Nah, seolah-olah jadinya amanginang, ini membuat citra buruk bagi para pemimpin kita dan rasa putus asa kepada masyarakat, sehingga jod-joddo godang masyarakat na seolah-olah tidak peduli lagi memilih pemimpinnya. Bamanang bohape, bamolo nasi nami tetak do songonokan ido, molo ita pikir-pikir yang manginang ay sonadong dia tureho kita. Nah, itulah kekecewaan yang justru dimunculkan oleh pemimpin-pemimpin kita manginang. Tapi kami tetap mendorong amanginang supaya dalam kontestasi pemilihan sekalipun tatangnya kon akan natapilin. Asa dengan nasida paturehon akka pamarenta dohot akka naniuluhon nasida amanginang. Nah, dalam hal ini juga amanginang, Tuhan mengambil alih penggembalaan terhadap umatnya itu. Tidak lagi dipercayakan kepada orang-orang yang sudah dipilih sebagai raja atau nabi-nabi amanginang. Dan disampaikan sendiri bahwa Tuhan akan mengambil alih penggembalaan itu sendiri amanginang. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat 2, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan dombaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Aku akan membalaskannya kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan penggembalaan yang tidak baik dan tidak benar itu amanginang. Dang dipasobu debata akka bangsonai, akka ruasnai, dang marparmahan. Tuhan tidak membiarkan umat gembalaannya ditindas dan disiksa amanginang. Makanya ini menjadi sangat menarik amanginang bagi kita. Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Di tengah keputusasaan kita mungkin kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, kepada pemimpin-pemimpin kita yang memimpin dimanapun kita dipimpin amanginang. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu amanginang. Artinya tetap akan selalu ada pengharapan kepada Tuhan amanginang. Dan di ayat 3 dikatakan, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka.
mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan bangsanya itu. Sebab dalam kisah khotbah kita ini Amang Inang, mereka sudah ada dalam pembuangan Babel ketika itu. Karena mereka dibuang kepada bangsa-bangsa yang lain dan terserak bangsa Tuhan itu Amang Inang. Sehingga tidak jelas lagi status mereka. Nah, Tuhan sendiri akan mengumpulkan mereka dan menggembalakan mereka sehingga mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Amang Inang. Kemudian dilanjutkan lagi dikatakan di ayat yang keempat, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umat gembalaannya itu menjadi hilang Amang Inang. Di tengah-tengah keputusasaan mungkin sehingga kita menjadi tercerai-berai dan tidak lagi peduli soal bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan sosial ataupun kehidupan secara rohani. Ai sonadiat turehokan inna rohatta, tapi Tuhan akan menggembalakan kita Amang Inang. Di sini sudah sangat jelas kenapa Tuhan menggembalakan umatnya. Dan Tuhan di sini menubuatkan bahwa akan ada tunas Daud yang adil. Tuhan akan mengirim gembala yang adil dan yang akan memimpin bangsa ataupun umatnya dengan adil Amang Inang. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam Amang Inang. Ini menubuatkan tentang permahan ataupun gembala yang akan disampaikan melalui kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus ke dunia Amang Inang. Ketika Yesus Kristus lahir ke dunia, maka yang dinubuatkan di sini sudah tergenapi Amang Inang. Dan itu bisa kita lihat melalui pelayanan Yesus Kristus Amang Inang. Dalam turpuk epistel kita tadi dari Markus 6, di situ sudah sangat jelas dikatakan bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan Yesus juga menyembuhkan mereka Amang Inang. Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran tentang bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri jelas menggembalakan umatnya dan memberikan kehidupan yang sangat baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang dinubuatkan dalam perikop khotbah kita pada hari ini Amang Inang sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita membaca dan mendalami firman Tuhan ini, kita kemudian merenungkan yang dikatakan tadi Tuhan menggembalakan umatnya. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa kitalah yang menjadi umat gembalaan Tuhan. Itu kan Amang Inang. Dan kemudian Tuhanlah yang menjadi gembala atas kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita menghadapi banyak persoalan. Kita mungkin menghadapi banyak tantangan, baik kepada orang dewasa ataupun kepada orang muda. Sehingga seolah-olah kita menghadapi yang namanya putus asa, medeli. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan akan menggembalakan umatnya. Nah, sebagai umat gembalaan Tuhan, harus kita tempatkan diri kita sebagai umat gembalaan. Artinya kita harus menyampaikan diri kita pasahaton dirita tu napunahi Amang Inang kepada yang menggembalakan kita, yaitu Tuhan sendiri Amang Inang. Tuhan akan menggembalakan kita dengan baik dan memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita, sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 23 Amang Inang, bisa kita buka bersama-sama. Di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah yang menjadi janji Tuhan kepada kita Amang Inang, bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala bagi kita. Kalau Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita, maka kita tidak kekurangan apapun Amang Inang. Asal kita mau menyerahkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita sebagai umat gembalaan Tuhan kepada Tuhan kita yang menggembalakan kita Amang Inang. Dan
harus kita pahami bahwa Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik dan yang mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan kita adalah gembala yang baik dan gembala yang sempurna, Amanginang. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Amanginang, di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di sini sudah sangat jelas dikatakan, Amanginang, bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang bahkan mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, Amanginang, gembala yang baik dan satu-satunya yang sempurna adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Amanginang. Sehingga kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan kita sebagai gembala yang baik, Amanginang. Nah, kemudian yang kedua, Amanginang, bagaimana kemudian firman Tuhan ini kita bisa hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai umat gembalaan. Tapi sebagai umat gembalaan pun kita, Amanginang, kita juga dalam kehidupan kita juga dipercayakan Tuhan sebagai gembala. Amanginang juga dipercayakan sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan kita secara sosial. Ada yang menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat ketika kita menjadi pemimpin, atau di tengah-tengah pekerjaan kita ketika kita ditempatkan sebagai pemimpin, Amanginang. Artinya firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita yang menjadi pemimpin, yang menjadi gembala dimanapun kita berada, harus menggembalakan domba atau umat gembalaan kita dengan baik, Amanginang. Sehingga apa yang dipesankan oleh firman Tuhan ini juga tidak hanya berhenti dalam diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan menjadi gembala yang baik, Amanginang. Artinya firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita agar dalam kehidupan kita juga ketika kita menjadi pemimpin ataupun sebagai gembala, agar kita juga menjadi pemimpin dan gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Semoga, Amanginang, firman Tuhan ini bisa menginspirasi kita dan menghidupi kita selalu dengan pesan bahwa Tuhanlah yang menggembalakan umatnya, Tuhanlah yang menggembalakan kita, sehingga dalam kehidupan kita, dalam apapun yang terjadi, kita akan tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan yang menggembalakan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menginspirasi kehidupan kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan menggembalakan umat-Nya. Kami adalah umat-Mu itu, Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan lagi bahwa Tuhanlah yang menggembalakan kehidupan kami. Dalam segala kehidupan kami, ya Tuhan, kami menjalani banyak hal dalam hidup kami. Karena itu kami mohon dalam kehidupan kami sekalipun, dalam apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang menggembalakan kami. Barangkali kami juga mengalami kekecewaan kepada yang menggembalakan kami di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggembalakan kami dengan baik dan tidak membiarkan kami digembalakan dengan tidak baik. Bahwa Tuhan juga mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini bahwa ketika kami pun sebagai gembala, biarlah kiranya kami menjadi gembala-gembala yang baik kepada setiap yang kami gembalakan, ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini sehingga kami tidak hanya mendengarkannya, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.